dari menteri-menteri keuangan atau pejabat lainnya gitu. Menteri keuangan kan selama ini not to mention Pak Fuad, mohon maaf nih, tapi kan Sri Mulyani, Khatib Basri itu kan terlihat perlente sekali. Kesabaran rakyat ada batasnya. Rakyat harus diajarkan juga cara berproses sehingga mereka juga mengerti bahwa ada hal-hal yang harus dikejar supaya ekonomi membaik dan kantong mereka jadi tebal. Sekarang ini boleh dibilang diterusin oleh Purbaya juga. Itulah Purbaya itu menerusin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo terus terang aja. Tantangannya tidak seperti yang dihadapi Pak Purbaya seperti sekarang ini. Tantangan yang sekarang ini memang udah luar biasa. Jadi kalau nggak model gaya Pak Purbaya, nggak gebrak-gebrak, itu susah. Hai, ketemu lagi di podcast paling kontroversi. Saya Zilvia Iskandar dan kali ini kita akan membahas Purbaya versus Everybody. Halo Mas Hansat dan juga Pak Fuad. Halo juga. Kita baru kelar ya dari live. Topiknya juga sama, Purbaya versus Everybody. Karena Pak Purbaya, apa singkatan Pak Purbaya? Perubahan besar untuk Indonesia Raya. Iya, untuk Indonesia Raya itu singkatan yang dibuat oleh netizen. Karena memang Pak Purbaya yang baru dilantik belum sampai 2 bulan ya menjabat sebagai Menteri Keuangan, itu popularitasnya sudah sangat meroket. Nah, tapi meroketnya popularitas Pak Purbaya ini sebetulnya berdampak positif atau tidak buat kabinet, dan yang paling penting adalah udah kelihatan belum dampaknya buat ekonomi kita, buat kantong kita, ya kan? Pak Fuad di sini kita hadirkan karena kapasitasnya sebagai mantan Menteri Keuangan, sehingga kita pengen tahu nih Pak Fuad, kebijakan-kebijakan yang diambil Pak Purbaya, coba deh di list ya beberapa yang utama. Misalnya tadi menggelontorkan 200T, ya kan, dari BI yang selama ini terparkir kemudian dipindahkan ke 5 Himbara. Sudah kelihatan belum manfaatnya buat masyarakat, Pak? Kalau manfaatnya secara konkret itu memang memerlukan waktu. Tapi ada persyaratan yang sudah diketahui bahwa pertama itu tindakannya memberikan rasa optimisme kepada masyarakat, memberikan satu harapan, memberikan suatu suasana yang baru. Nah, itu kan modal ekonomi seperti itu. Oh, modal ekonomi juga perlu sentimen seperti itu ya, Iya, sentimen positif seperti itu. model seperti itu. Nah, kebanyakan itu misalnya indeks saham naik ini naik itu kan karena sentimen dulu. Sebenarnya objektifnya belum jelas itu kan. Tapi mulai dari sentimen positif itu udah. Nah, itu dia memenuhi persyaratan itu. Dan terus terang aja kabinet-kabinet sebelumnya atau menteri-menteri yang sebelumnya atau menteri yang sekarang bahkan itu sering tidak memberikan rasa itu, merasa aman saja, pokoknya aman dah, udah kita aman, udah pokoknya gitu kan. Tidak mudah. Nah, Purbaya ini berani gitu loh, memberikan terobosan-terobosan gebrakan seperti itu. Dan dia kebetulan memang mempunyai posisi bisa berbuat begitu karena dia Menteri Keuangan. Semua orang bersinggungan dengan dia. Bendahara Lu negara. jangan menjadi kasir aja dong. Lu kasih semua orang dikasih duit seperti ini ada APBN gini, jatah menteri saya sekian, jatah menteri ini sekian, jatah kementerian ini sekian, dikasih aja duitnya semuanya. Dia tidak berbuat apa-apa. Orang bilang, Satpam juga bisa kalau kayak begitu. Lu nggak usah jadi lu Purbaya, Satpam juga bisa. Yang dulu juga bagi-bagi duit begitu aja, pidato. Pidatonya begitu-begitu juga kan. Nggak bisa, ya akhirnya hasilnya apa? Nggak ada perubahan apa-apa kan. Nah, Tapi buat seorang Menteri Keuangan unik sekali ya approach-nya Pak Purbaya ini, Pak Fuad. Baru kali ini gak sih ada Menteri Keuangan di Indonesia yang gaya komunikasinya seperti Pak Purbaya, cowboy, ceplos-ceplos, ya memang sentil sana, sentil kebetulan sini. baru sekarang ini memang iya, tapi dulu suasananya semuanya itu bergerak sama bareng. Jadi nggak perlu, kalau sekarang suasananya lebih banyak yang pada diem aja kayak tidur melulu gitu kan. Sedangkan penyakit kita jujur ngomong saja ini sudah luar biasa. Mana sih lapisan masyarakat yang nggak tertimpa penyakit yang namanya korupsi, dalam kata yang luas ya, udah luar biasa. Jadi gimana? Ini perlu benar-benar ada, untung masih ada Purbaya. Saya pikir ada terobosan aja, dia tabrakin aja semuanya. Jadi sebagai gimmick ya, itu udah bagus itu. Meskipun gimmick itu udah bagus tuh Pak. Udah bagus ini gimmick mulai ini. Ini negeri Modal lagi awal. kayak begini, modal awal. Ini Dalam rasa kondisi kita yang optimisme. sekarang. Nah, Oh, yang krisis optimisme ya. iya, krisis optimisme kan luar biasa ini sekarang sebetulnya. Nah, ini dia memberikan ini,
Kalau dulu rakyat, aduh pajak ini kayaknya mesti naik, pajak orang kecil yang kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kalau yang besar-besar dapatkan berita, dapatkan fasilitas, dapatkan ini itu semuanya kayak begitu. Tapi Sekarang Pak dia bilang, Purbaya udah bilang nggak akan naikin pajak ya. Sebelum ekonominya tumbuh 6%. iya itu bagus. Dia Itu udah kalau benar, Pak? nurunin pajak juga nggak apa-apa. Jangan percaya itu pajak turun pertama, nggak apa-apa turun pertama itu biasa. Kalau pajak turun mungkin turun pertama ya. Tapi akibatnya akan memberikan rasa aman, Oke. rasa optimisme dan pajak akan naik. Seperti saya dulu bilang, saya dulu pernah menurunkan pajak serati besar zaman saya dulu dari Dirjen Pajak itu nurunkan pajak besar. Aha, Waktu itu banyak yang terkejut-kejut. aha. Itu kamu tahu nggak nurunin pajak itu 15% loh, lu itu dari tarif yang ada sekarang itu. Saya bilang, lu bisa nanggup, nanti naiknya 15% atau 20% Pak. Saya bilang gitu kan. Saya nekat aja, apalagi saya masih muda gitu kan. Ya ternyata bener, 20% naiknya gitu loh. Oke. Oh iya bener juga gitu. Jadi Padahal harus- itu diturunkan tarifnya. Ya. Lah ini kayak PPN mau dinaikin lagi. Ini jangan sampai naik ada 12%, kalau bisa diturunkan 10% lagi lah. Oke. Ya kan? Jadi Dan harus berani ambil risiko ya Pak ya. ambil risiko dulu, mulai dulu, bayar dulu yang pertama kasarnya kan, tapi kan nanti akan ada pertumbuhan. Oke, baik. Mas Hensat, Ya. kalau Pak Fuad kan menekankan memang dibutuhkan sosok menteri seperti Pak Purbaya dalam kondisi kita yang sekarang. Emang iya ya, separah apa sih kondisi kita sekarang sampai kita butuh sosok koboi seperti ini untuk menumbuhkan optimisme di pemerintahan? Iya kan, isunya kan banyak banget ya negeri ini, dan kita nggak punya oposisi gitu. Jadi selain masyarakat sipil, akademisi, media massa gitu ya, mungkin kritikan-kritikan ke pemerintah tuh nggak ada. Ini muncul sosok Purbaya yang bukan oposisi, bagian dari kabinet, tapi kemudian nyentil sana sini gitu. Stylenya oposisi gitu. Ya, dan yang kebetulan terjadi dan disukai itu yang disentil oleh Purbaya adalah menteri-menteri yang punya citra nggak bagus juga di masyarakat. Jadi bersamaan ini, bareng kejadiannya. Dan karena memang banyak hal yang dirindukan oleh rakyat Indonesia, terutama tentang ekonomi keluarga ya. Ini, jadi sosok Purbaya ini menjadi sosok yang menimbulkan harapan. Seingat saya baru Purbaya menteri yang ngajak kayak bareng-bareng. Dan kemarin Kedai Kopi baru meluncurkan survei tentang gaya hidup kelas menengah ya. Mereka mengakui bahwa 3 bulan terakhir itu pengeluaran naik, sehingga ada beberapa penyesuaian, termasuk konsentrasi lebih banyak kepada pemenuhan kebutuhan pokok. Nah, menariknya lagi, kelas menengah harus merelakan tuh beberapa hal yang memang tidak bisa lagi dikedepankan. Jadi artinya kalau biasanya healing atau Traveling. self rewarding itu traveling ya, jauh-jauh ya, ini cukup ke kafe, bahkan jalan-jalan di mall. Makanya muncullah Rohana dan Rojali itu. Nah, Rombongan hanya nanya, hanya dan rombongan jarang beli. Nah, gitu. Tapi Rohana Rojali itu ya saya juga ngikutin Pak Fuad, dan lumayan dapat banyak langkah tuh kalau jalan-jalan di mall Jakarta. Bisa 10.000 langkah sekali muter-muter tuh bisa. Tapi balik lagi ke fenomena Purbaya. Ya. Rakyat Indonesia tuh emang suka selalu orang atau pejabat yang beda. Dulu ada yang namanya Pak Jokowi ya. Dianggapnya ya mirip-mirip nih gayanya, deso dan lain-lain. Akhirnya masyarakat suka gitu. Nah sekarang ada sosok Purbaya yang selama ini antitesa dari menteri-menteri keuangan atau pejabat lainnya gitu. Menteri keuangan kan selama ini not to mention Pak Fuad, mohon maaf nih, tapi kan Sri Mulyani, Katib Basri itu kan terlihat perlente sekali. Mungkin hanya Mar'i Muhammad lah selama ini yang mendekati gayanya Pak Dan Purbaya. kalau di level komunikasi high context banget ya. Oh iya, Sulit biasanya kan dimengerti masyarakat biasa. ya bahasanya kan lalu bahasa fiskal, bahasa moneter gitu. Tapi kalau Purbaya kan gitu, lo kalau duitnya nggak dipakai ya gua ambil, gua mau pakai buat yang lain gitu. Terus ya itu misalnya ngasih tahu, Kadang-kadang gue lu juga ya Iya. Pak Purbaya ya. ngasih tahu Gibran kan juga gitu. Ya kan Gibran, Mas Wapres Gibran itu kan minta ada suntikan ke daerah ditambah. Ya Purbaya juga wah nggak bisa karena kondisi keuangan kita lagi nggak bagus. Jadi kondisi kita bagus dulu baru nanti suntiknya ditambah. Jadi santai aja gitu ngomongnya,
dan nggak pakai tanda ngaling-ngaling. Bayangin aja ada doorstop dengan wartawan, terus ada stafnya, Pak udah Pak, lo ngapain nyuruh gue pulang gitu. Jadi kan Tapi nggak bahaya itu, ya Mas Hensat, gaya komunikasi kayak gitu. Apalagi udah bilang enggaknya ke Wapres lagi kan? ya begini. Memang publik akhirnya memahami gaya Purbaya seperti itu. Mbak Sylvia ingat waktu dia datang terlambat dan disuruh push up oleh Pak Prabowo, itu juga dia turun tuh, hampir turun aja tuh. Enggak gitu Iya, Pak di Prabowo. Kejaksaan Agung ya. Ya, so artinya memang gaya-gaya seperti ini dirindukan. Satu lagi yang ingin saya garis bawahi, publik Indonesia, rakyat Indonesia itu termasuk saya lah, suka drama gitu. Nah, Purbaya ini seperti sosok pemeran baru dalam sebuah drama di kabinet pemerintahan Pak Prabowo gitu Tapi kan. apa yang dilakukan itu drama atau orisinilnya Pak Purbaya memang begitu, Mas? Saya Orisinilnya begitu, nah itu kayaknya memang begitu. Tuh. Iya, saya nggak tahu waktu di LPS gimana, tapi kelihatannya kan dia ini mohon maaf juga ya kayak ada autisnya gitu, tabrak aja gitu. Yang penting saya tegak lurus ke Pak Prabowo kan gitu. Tapi ya itu menurut saya, satu, segala sesuatu yang berlebihan itu pasti nggak bagus. Yang kedua, kesabaran rakyat ada batasnya. Rakyat harus diajarkan juga cara berproses sehingga mereka juga mengerti bahwa ada hal-hal yang harus dikejar supaya ekonomi membaik dan kantong mereka jadi tebal. Ini kan yang selalu yang ditumbuhkan oleh Pak Purbaya adalah optimisme. Tapi pernah ada pertanyaan dari salah satu pengamat ekonomi, Bu Afiliani kalau nggak salah. Itu jadi nggak pajak jadi 8%. Nah terus dia ketawa tuh, ya dulu gue belum Menteri Keuangan, setelah jadi Menteri Keuangan ternyata kalau turun 1% gue kehilangan 70 triliun. Wah sayang juga ya 70 triliun gitu. Jadi ya dengan gayanya yang begitu kita jadi paham, oh kalau 1% turun kehilangan 70 triliun gitu. Tapi memang menarik, misalnya kayak WUS ya. WUS itu kan nggak mungkin terbongkar lagi seperti sekarang kalau Purbaya nggak ngomong tuh. Dia nggak mau, ini kan Bayar utang swasta. pakai ya. APBN. Kalau untung aja swasta mau, terus kalau rugi ngajak-ngajak negara. Dan akhirnya ya terbongkar semua kebusukan-kebusukan dari WUS. Saya pengguna WUS dan saya senang juga ada WUS. Tapi kalau kemudian semua gosip-gosip yang disampaikan itu benar, ya saya sedih juga ya, karena Bisa membangkrutkan negara itu kalau iya, dan tidak akan kembali kan ya, walaupun sudah dikatakan katanya wah kalau transportasi umum semua nggak ada yang untung, ya nggak gitu juga. Jadi yang paling benar itu transportasi umum jangan bikin miskin negara gitu, kira-kira gitulah. Dan Bukan cari untung ya katanya. itu kan katanya begitu, tapi ya jangan bikin miskin juga gitu. Jangan Nah, bikin susah rakyat juga gitu jangan ya, susah. karena Jadi kan utang-utangnya. rakyat tuh begini Mbak Zil, ke pejabat, kalau lo nggak bisa membahagiakan rakyat, At least. minimal lo jangan nyakitin rakyat gitu, jangan nyusahin rakyat. Iya lagi. Oke, Pak Fuad. Banyak yang belum tahu siapa sebetulnya Pak Purbaya sebelum dia menjadi Menkyu. Ini sepertinya kayak sosok nobody, kemudian menjadi somebody, dan sekarang versus everybody. Pak Fuad mengenal Pak Purbaya secara personal tidak? Atau at least di kalangan ekonom gitu, sepak terjangnya gimana Pak? Enggak, saya tidak mengenal secara pribadi gitu ya sebelum-sebelumnya, kecuali tahu itu kepala LPS gitu. Cuman itu aja, sebatas itu. Jadi tidak mengenal, tidak ada punya hubungan apa-apa gitu ya. Tapi saya memang melihat dia jadi Menteri Keuangan dan dia menjadi berani berbicara macam-macam. Ya, tidak hanya menyenangkan semua orang, asal aman. Kan semua orang itu sekarang boleh bilang posisinya dipertahankan, udahlah jangan banyak ngomong, pokoknya posisi kita udah enak, udah kita begini aja, gitu kan. Main Dia aman kan jadinya. main aman. Dia kan tidak main aman. Bahkan yang sangat sensitif itu kan bus itu kan, Iya. kan sensitif. Ada usaha. Sekarang bus diperpanjang misalnya akan diperpanjang dari 60 tahun. 60 Oh, tahun. restrukturisasi. Itu tambah 45 ke babak 60 belur tahun. bagi negara itu. Kenapa kalau diperpanjang 60 tahun? Lu malah berarti menambah beban bunganya, itu kan tambah 20 tahun beban bunganya. Kan tetap dibayar. Itu mah tidak. Meskipun setahunnya jadi lebih kecil ya Pak nominalnya kalau misalnya diperpanjang jadi 60 tahun tenornya. Iya, tapi Yang kan, harus dibayarkan per tahunnya jadi lebih rendah kah? iya, tapi kan totalnya kan tetap bunganya kan tetap naik gitu ya. kan. Malah banyak uang yang bank-bank itu udah, daripada pasti customer baru dia terusin aja, ada customer itu 20 tahun lagi. Itu bukan solusi, terus terang aja, bagi para ekonom itu bukan solusi kalau
memperpanjang seperti itu. Tapi sudah benar bayar utang WUSH tidak pakai APBN itu udah benar ya Pak? Menurut saya sudah benar, tidak Udah usah pakai cocok itu. APBN itu. Udah. Nanti bagaimana solusinya, tapi sekarang ini dulu ini gara-gara ya. Ini juga untuk peringatan bagi pejabat sekarang pun diperingatin ini. Dulu semua ekonom, hampir seluruh ekonom mau teriak-teriak jangan sampai ini proyek ada, diterusin ini proyek bus. Ya, dulu kan udah diperingatin benar. Sampai sudah kejadian udah dilaksanakan di tengah jalan masih kita, termasuk paling tidak saya sendiri bilang, udah lekat loss saja lah. Daripada cuman ke Bandung ke sini kan masih banyak alternatif, ya kan? Tapi kalau Jakarta, Surabaya ya, kemudian mungkin masih oke, jauh sekaligus bisa lebih murah, itu adalah tekniknya. Kalau tidak yang gila-gila, ini kan masa ya udahlah nggak usah diungkapkan lagi ceritanya yang per kilo lebih mahalnya nggak ketulungan bukan 10-20% tapi 200-300% kan nggak benar gitu kan. Jadi itu perlu benar diingetin, tidak mau sekarang udah kayak begini masih bicara ya ini kan begini itu enggak pada wajar. Dan dia berani si Purbaya itu mengungkapkan. Ya. Paling tidak seandainya pun nanti mau dipecahkan dengan cara apa, orang sudah mulai berpikir ya lain kali nggak boleh begini ya. Tapi kalau didiemin aja nanti pejabatnya bilang aku begini gila-gila, itu juga dulu itu juga bener aja tuh. Jadi Pak Purbaya yang memulai sebetulnya pembicaraan soal WUSH ini dengan bilang bahwa tidak akan menggunakan APBN untuk bayar utang WUSH. Kemudian bergulir sampai akhirnya terakhir ditanggapin Pak Jokowi juga kan, Mas Hensat kan, dan ketika ditanggapi Pak Jokowi mengatakan bahwa ya kita memang tidak cari untung, ini adalah investasi sosial dan segala macam. Pak Purbaya kelihatannya agak ngerem juga tuh ketika sudah mendengar responsnya Pak Jokowi, ya gak sih? Iya. Ada benarnya juga Pak Jokowi kata Pak Ada Purbaya. benarnya, tapi kan dia tidak bilang Pak Jokowi benar kan, jadi artinya sebetulnya ada yang disembunyikan. Yang saya kaget itu dulu waktu Pak Jokowi jadi presiden nggak ada tuh ucapan bahwa ini tuh sebetulnya tidak cari untung dan lain-lain. Bahkan beliau selalu bicara tentang investasi yang balik kan. Beliau selalu bicara tentang berapa banyak investor yang sudah mau invest. Jadi artinya nggak pernah tuh dibicarakan bahwa kereta cepat ini ujung-ujungnya adalah sosial. Ini kan baru-baru aja setelah kelihatan bahwa memang sulit sekali negara mengembalikan itu. Justru kontroversi yang bikin deg-degan pada saat Pak Mahfud bilang nanti kalau Cina minta Pulau Natuna tuh gimana gitu kan. Nah itu kan jadi kemana-mana tuh arahnya. Jadi kehadiran Purbaya ini justru menguak beberapa hal yang tadinya tertutupi. Sebetulnya biasa aja sih, setiap presiden tuh selalu punya menteri-menteri yang unik ya, atau anggota kabinet yang unik. Di Prabowo ini mungkin selain Purbaya ya Teddy lah ya. Terus kalau sebelumnya kan SBY ada Dahlan Iskan tuh yang lempar-lempar kursi di gerbang tol. Di Pak Jokowi mungkin Susi Pujastuti ya. Nah tapi yang menggebrak luar biasa dan berimbas ke pemerintahan secara keseluruhan memang Purbaya, karena dalam waktu singkat kan? dalam Mas waktu Hensat? singkat, Kurang karena dari 2 bulan. iya jadi gini, dalam ilmu komunikasi itu ada konsistensi kognitif, itu yang saya sering bilang. Pak Jokowi itu memanfaatkan konsistensi kognitif. Kalau dalam sepak bola itu Sintayong lah, karena ada harapan ingin nembus Piala Dunia. Dan Sintayong seperti bisa memenuhi harapan itu, makanya kemudian cepat sekali popularitasnya naik. Nah Pak Purbaya juga gitu. Dan Pak Purbaya sebetulnya memulainya tidak dengan baik tuh. Iya. Hari pertama langsung. Tapi kemudian dia minta maaf kan, minta maaf Langsung dengan blunder hari gayanya. pertama. Iya, minta maafnya juga. Wah ternyata saya ini terlalu cowboy gitu. Nah setelah itu dia mulai memberikan hal-hal yang membuat masyarakat gini loh. Jadi masyarakat tuh belum tentu juga memahami bahwa gelontoran 200 triliun itu harus melewati Himbara dulu baru kemudian sampai ke dia, atau misalnya ada trickle down effect atau apapun itulah namanya. Tapi yang didengerin masyarakat adalah wah negara punya 200 triliun terus diturunin nih dikucurin sama Pak Purbaya. Makanya itu tadi anggapannya wah ini kita bisa tajir bareng-bareng. Kemudian dia juga ngomong ayo kita kaya bareng-bareng, jangan cuma kerja, jadi harus ada tabungan, harus ada investasi, ayo kita kaya bareng-bareng. Jadi yang disampaikan Purbaya itu beda aja. Dan kalau Mbak Zilvia ingat, nggak banyak menteri-menteri Pak Prabowo yang berkomunikasi ke rakyat secara langsung. Dulu ada pimpinan sebuah lembaga yang harusnya berkomunikasi
nggak berkomunikasi dengan rakyat. Sekali komunikasi blunder tentang kepala babi itu kan. Nah sekarang dia sudah tidak jadi, terus dia Tapi mengomentari gitu. ngomentarin berbahaya. Jadi maksud saya, Sebut aja ya, Bang Hasan Nasbi kan. oh, Sekarang oh sudah iya, tidak. ya. Oh gitu ya. Oh iya. Sebut aja lah Mas Hansa. Nggak, saya nggak ingat namanya. Kan Bang Hasan Nasbi, mantan kepala PCO, menyampaikan bahwa itu tidak baik tuh di kabinet antar sesama pejabat saling mengkritik secara terbuka, itu baku tikam. Iya, mantan pejabat juga sebaiknya tidak mengkritik pejabat kalau menurut saya sih. Karena kan jadi rame kan akhirnya. Nah tapi balik lagi ke yang tadi itu. Jadi maksud saya, coba dari ratusan anggota kabinet, ini termasuk wakil menteri dan kepala badan ya, kan gak banyak yang bisa bicara langsung dengan rakyat tanpa menimbulkan kontroversi gitu. Ada yang katanya kepintarannya disembunyikan, itu kan menimbulkan kontroversi itu. Jadi yang kemudian berbicara lugas ke rakyat diterima dengan baik, ya memang akhirnya baru Purbaya. Ya memang not to mention Mas Pras ya, Mas Pras menggantikan fungsi sebagai juru bicara tuh bagus banget. Mensesnek ya, Prasetyo Hadi. Mensesnek. Tapi dia kan bicara dalam konteks program-program kenegaraan gitu ya. Kemarin Mas Teddy juga sudah mulai. Tapi yang lain-lain kan setiap kali bicara tuh salah aja gitu terus-terusan tuh. Ini Di awal-awal bertubi-tubi itu ya. betul, ini pajak Giliran tanah tuh, dinaikin aja supaya masyarakat nggak ada yang punya rumah di tanah gitu kan. Hal-hal kayak gitu kan justru jadi menimbulkan kontroversi. Ya, sampai Nah. akhirnya ada demo Agustus. Ya, Itu titik baliknya ya. Kalau menurut Pak Fuad, demo Agustus dan awal September itu di mana sempat terjadi kericuhan, itu menjadi titik balik buat Pak Prabowo yang akhirnya salah satu strateginya adalah melakukan reshuffle kabinet. Iya, sebetulnya ya Pak Prabowo itu dari mulai menjabat, dan itu sekarang ini boleh dibilang diterusin oleh Purbaya juga. Itulah Purbaya itu menerusin apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, terus terang aja. Pak Prabowo itu benar secara ekonomi. Ini yang mesti dilakukan dalam keadaan seperti ini, mentok ke sana sini kayaknya nggak apa-apa. Dimana kalau dengar cerita Pak di sana uang digarong, dirampok atau dijarah, itu kan begitu. Di sana bingung. Beda sekarang dia mulai yang dalam jangkauannya dia sendiri, di samping ngomongin orang-orang hukum suruh pada ngambil tindakan. Tapi dia mulai apa yang dilakukan adalah metani APBN. Metani tahu? Apa tuh Pak? Ya, itu. Melototin? Bukan? Ya melototin lah Melototin kalau ya, Jawanya oke. ya. Itu jadi kalau orang itu putu tuh di satu-satu tuh diliatin. Putunya di rambut itu dipetani, orang Jawa bilang. Itu mulai APBN. Dilihat sini anggarannya. Dilihat. Itulah terjadinya efisiensi. Ingat waktu ada efisiensi 200-300 triliun itu dari situ. Dilihat, ini nggak benar ini sekian. Itu ditarik dari Kementerian Keuangan, ditarik dari ini. Coba dilihatin deh, satu-satu itu dapatkan uang yang banyak itu loh. Mulai. Ini kira-kira pegangannya apa? Kalau ini anggarannya dihemat segini, sebetulnya berdampak apa tidak? Emang tidak begitu berdampak, dan buktinya apa? Ya pertumbuhannya begitu juga. Yang berdampak itu kan kelihatan orang-orang yang biasa dapat itu, mungkin yang berkoar-koar. Tapi secara ekonomi bertumbuh nggak? Dampak nggak dampak. Ini dampak karena apa? Diambil duitnya, diefisiensikan, tapi tidak berdampak. Tidak apa-apa kepada masyarakat sebetulnya. Nanti ini digunakan yang nanti akan berdampak kepada masyarakat gitu loh. Itu dapat 300. Jadi nggak apa-apa ya narik duit yang tidak terserap dari kementerian itu, Enggak, balikin ke bukan tidak negara. terserap aja, tidak terserap dan nantinya akan jadi markup. Terus terang aja yang akan di markup itu luar biasa. Pasti ada, kalau saya ceritain ya nanti inilah ya kurang Nggak pas apa-apa, lah ya. Cerita dikit lah Pak, Orang nggak apa-apa. misalnya pembelian alat tulis beratus miliar dan ini itu kayak gitu-gitu aja. Apalagi kan ini udah akhir tahun nih, biasanya kan Udah belanja rutin aja Oh, begitu. anggaran, habisin Itu anggaran. udah dan anggaran itu harus habis katanya. Ya. Kalau nggak perlu kan jangan, kalau harus habis kan artinya bisa macam-macam itu artinya kan. Padahal anggaran itu yang sebenarnya, ini kita udah kebalik-balik pokoknya saya bilang. Anggaran alhamdulillah ini kita bisa tidak pakai. Bila kita bisa ini hemat. Artinya kalau mau dipakai yang nggak benar, itu nggak nambah pertumbuhan ekonomi, Iya, tapi iya sudah dong. dicuci otaknya
pertumbuhan ekonomi gimana. Hmm. Kalau dipakai benar itu memang harus dilakukan. Ini kalau wah nggak usah lah, nggak usah dipakai kalau kayak begini. Nah, jadinya harusnya itu memang dipakai yang sebenarnya. Ini kalau dipakai tidak akan mengganggu pada pertumbuhan, makanya disalurkan kepada yang akan benar. Jadi Pak Prabowo itu mainnya main cash. Itulah memang yang sebenarnya itu dari cashnya itu bagaimana itu arus uangnya, follow Arus the uang. money. Itu yang kemudian diterusin sekarang, alhamdulillah ada pembantunya nih sekarang namanya Purbaya, meneruskan arus kasnya itu dilakukan gitu kan, supaya benar. Dan itu memang sebenarnya begitu. Termasuk untuk program MBG, Pak Fuad. Kan program MBG juga sempat terjadi perdebatan tuh. Pak Purbaya mau narikin MBG yang tidak, duit MBG yang tidak apa terserap yang salah kan. dengan ditarik, apa yang salah? Walaupun itu program, memang presiden Program kalau unggulan. program jangan berkedok, oh ini programnya presiden aman, duitnya berapapun juga gitu kan, nggak begitu. Oh presiden itu programnya, uangnya bagaimana kalau nggak dipakai sini gua ambil. Jadi pejabat-pejabat yang terlibat di situ akan lebih tersengat kan. Wow, ini harus dilaksanakan dengan baik, dipercepat programnya. Memang begitu. Semestinya memang begitu. Itulah yang namanya kas yang benar, ekonomi itu yang benar seperti itu. Jadi di benar sini ya? udah salah kaprah sebetulnya. Pak Purbaya mengatakan bahwa dia itu perpanjangan tangan Pak Prabowo versi halus. Iya memang benar, terus terang aja dia terusin dari mulai program efisiensinya Pak Prabowo yang cash, mulu semua dia harus kasnya, dan itu semuanya dapat kakak di sini, di sini, di sini, di sini, pokoknya yang kacau benar, udah diterima. Makanya banyak orang yang terbelalak. Aduh ini, nah sekarang Pak Prabowo Kesenggol ya. Pak Prabowo udah banyak kerjaannya nih, ada alhamdulillah Purbaya kebetulan kok nerusin cocok ini kan. Oke, Nah, nah tapi saya, saya nggak ngeliat ke sana tuh. nah coba Mas Jadi Hensat. saya tuh ngeliatnya Purbaya itu memang diuntungkan dengan keadaan. Oke. Jadi pada saat dia bicara santai ke masyarakat, kasih optimisme, dia dibantu oleh anggota kabinet lain jadi lebih populer. Bayangin dia lagi santai ngomongin optimisme gitu, tiba-tiba ada yang ngelaporin kalau bikin meme-meme itu kan. Nanti kalau ada meme-meme ini dilaporin nih sama kadernya, terus saya bilang, wah saya nggak tahu tuh. Kadar apa nih? Kadar Bahlil maksudnya. Ya, itu bagian Sylvia aja lah yang menjelaskan nama-nama itu. Mas Hensat Nah ini. jadi Pak Bahlil tuh ngebantuin Purbaya tuh, jadi dia lebih ngetop. Nah tuh kan bener kan, Tapi ada kan yang laporin bukan Pak Bahlil. iya, tapi kan masyarakat itu kan kayak gini loh. Kadang-kadang tuh pejabat kita tuh suka insulting our intelligentsia gitu ya, disangkain tuh kita tuh goblok semua gitu. Pada saat wah saya nggak tahu tuh ada yang melapor-laporkan gitu, masyarakat langsung come on lah, mana ada anak buah yang bekerja tanpa sepengetahuan atasannya kan atau ketuanya gitu. Nah itu ketolong tuh Pak Purbaya makin naik lagi. Oh, ketolong dari reaksi. Ya karena ada reaksi ya. negatif yang membuktikan bahwa sosok Purbaya ini pejabat yang benar. Nah itulah, nah yang sebetulnya saya ingin garis bawah itu juga tentang kesabaran masyarakat itu juga loh. Masyarakat ini juga nggak tahu kan, kita nunggu optimisme ini sampai berapa lama, walaupun saya percaya ini ada prosesnya. Nah kalau kemudian Pak Purbaya terlena, terus kemudian kita terus ambung-ambungkan gitu kan, media kan sering masih sampai hari ini kan naikin Pak Purbaya terus tuh. Itu Ya, he becomes media darling. ya kan dia sekarang. jadi media darling dan diundang mana-mana. Netizen darling. Ya dan semuanya suka gitu sama dia. Ah. Tapi kalau nanti pembuktiannya nggak ada kan jadi Ya, repot balik gitu. lagi harus dibuktikan, memang Ya. jangan sekedar omon-omon. Tapi Mas Hensat balik lagi seperti yang Pak Fuad bilang bahwa Pak Purbaya itu mirip sama, maksudnya perpanjangan tangan Iya benar. dari Pak Prabowo. Mas Hensat, menurut Anda selama ini gaya-gaya Pak Purbaya itu di-endorse, direstui, atau memang sengaja disuruh Pak Prabowo sih seperti itu? Saya rasa dia direstui tuh, karena saya yakin betul bahwa kalau ada kontroversi atau polemik yang terjadi pasti Pak Prabowo mengingatkan tuh. Saya agak yakin case-nya kereta cepat itu mungkin ada yang bisikin Pak Purbaya. Udahlah nggak usah diperpanjang, ini Pak Jokowinya kasihan mungkin gitu ya. Makanya dia katakan Pak Jokowi ada benernya. Tapi udah dia nggak ngelanjutin apa-apa kan. Nah kata-kata Pak Jokowi ada benernya ini kan nggak lanjut gitu. Artinya tidak viral seviral kata-kata yang lain. Jadi artinya memang keberpihakan rakyat itu adalah untuk terus terus dikejar. Saya kan gini Zil, ini agak keluar sedikit. Menurut saya ada 4 hantu di pemerintahan Pak Prabowo yang harus segera diselesaikannya. Yang pertama tentu saja ijazah, karena ijazah ini Mas Gibran tuh harusnya tampil karena dia masih
menjabat kan, ini sedang menjabat, dia harus bisa meluruskan bahwa dia firm oke gitu ya. Ini saya nggak ngejar, saya cuma pengen ini selesai, bagus buat Mas Gibran, bagus juga buat pemerintahan. Terus hantu yang kedua ini Silverster menurut saya. Kejaksaan menampilkan 2,4 triliun, tapi masyarakat nggak wow gitu, karena itu ada hantu satu yang belum selesai. Yang Belum ketiga, dieksekusi sampai ya, sekarang. yang ketiga WUS itu tadi, itu juga hantu yang harus diselesaikan. Yang keempat IKN sebetulnya, yang terus-menerus akhirnya menjadi perbincangan rakyat. Ini sebenarnya Pak Prabowo mau apa? Saya pernah usul, udahlah IKN ini dihentikan saja, bukan sebagai ibu kota Nusantara ibu kota negara ataupun ibu kota politik. Ini jadiin ibu kota konser aja. Jadi kalau kayak Prambanan itu kan konser belakangnya Prambanan, Candi atau Prambanan. GWK kan belakangnya juga GWK. Nah ini lagi konsernya ya, Taylor Swift gitu misalnya, belakangnya tuh Istana Garuda yang di IKN, tapi ya hotelnya dibenerin, bandaranya dibagusin gitu. Nah 4 isu ini menurut saya harus segera diselesaikan. Nah Pak Purbaya memang membantu Pak Prabowo, masyarakat agak melupakan ini sebelum fenomena WUS ini muncul lagi. Tapi ya karena saya bukan orang keuangan ya, saya tidak menangkap esensi perbedaan yang paling signifikan antara Menteri Purbaya dengan menteri-menteri lainnya. Jadi maksud saya begini, pasti ada alasan seorang Fuad Bawazir, seorang Sri Mulyani, seorang Khatib Basri, Bambang Brojonegoro tidak berlaku seperti Purbaya, gitu kan? Saya selalu begitu tuh mikirnya. Pasti kan ada alasan-alasan. Ini bukan tentang gaya, bukan tentang komunikasi aja, tapi mungkin ada pakem-pakem keuangan yang memang dijaga. Mungkin juga sengaja mereka tidak banyak bicara untuk menenangkan pasar sebetulnya. Ada gak kayak gitu Pak Fuad? Enggak, dulu itu waktu zaman saya itu lain sih ya. Saya kira menteri-menteri keuangan itu pada umumnya memang keadaannya memang normal. Ini kan zamannya, ini yang terakhir ini terutama ya 10 tahun terakhir ini kan memang tidak normal keadaannya. Coba yang Aju sebutkan tuh cerita ada ini kan semuanya keadaan tidak normal itu kan. Nah, dalam keadaan tidak normal mestinya Menteri Keuangan itu berani berbicara. Kalau tidak mau ya sudah menyatakan saya mundur Pak, kalau kayak begini ini bakal begini kan akan ketahuan ini bakal kejadiannya begini. Nah itu orang akan terbelalak kan, jadi bisa menggugah semua orang ini. Nah ini kan tidak, ya dipenuhin, mau peraturan diganti, katanya kalau rumah begini, rumah dinas begini diganti, dipenuhin aja semuanya gitu loh. Jadi menyenangkan everybody, ya kan? Ya waktu sorry Pak. Waktu misalnya ke kantornya Menteri Ara, wah ini ruangan lo gede banget ya, gitu kan. Dia Tapi terakhir tuh, iya ya, jadi mau bikin rumah kecil buat bikin rakyat rumah ya. kecil banget, lo tega lo. Betul. Dan itu dulu ya, sejak mulai terjadi ya, terutama makin kemari itu pejabat-pejabat negara terus terang aja ini luar biasa itu kantornya segala macam luar biasa. Kayak apik-apikan kantor, bagus-bagusan kantor gitu loh. Multifungsi katanya Pak. Sampai saya bilang, saya masuk ke teman di rumahnya satu menteri, saya bilang, waduh ini kayak jalan di salju ya. Saya bilang gitu, susah nih saya jalannya nih karena empuk bener, gede bener ini, saya bilang gitu lapangannya gitu loh. Itu pada bangga bener, ya kan, nggak wajar dalam keadaan. Dan saya pernah kembali ke Amerika itu lihat menteri-menteri rumah itu sederhana semuanya. Di sini luar biasa loh. Tapi kembali lagi Pak Fuad, tadi aku mau nanya soal hipotesa Mas Hensat ya. Apakah karena ada pakem-pakem tertentu sebagai Menteri Keuangan sehingga akhirnya mereka tidak, gaya komunikasinya tidak seperti Pak Purbaya misalnya nih. Aku jadi mikir ya, apakah misalnya karena Menteri Keuangan itu adalah posisi yang sangat strategis, bendahara negara sangat krusial, Ya, RI 3 lah ya. RI 3, sehingga harus hati-hati karena yang kayak gitu banyak musuhnya. Kan Pak Purbaya dar-der-dor sana sini nih. Kemarin dia udah mau ngurusin soal impor ilegal yang baju bekas, pakaian bekas. Itu kan juga sudah banyak yang terusik gitu kan. Nah, orang seperti itu kan banyak musuhnya. Apalagi posisi strategis Menteri Keuangan. Apakah karena itu ya? Ada ancaman itu ya sehingga Menteri Keuangan selama ini tuh tidak seperti Pak Purbaya?
Ya, pertama memang tantangannya tidak seperti yang dihadapi Pak Purbaya seperti sekarang ini. Tantangan yang sekarang ini memang udah luar biasa. Jadi kalau nggak model gaya Pak Purbaya, nggak gebrak-gebrak, itu susah. Barangkali seandainya Pak Prabowo itu sampai metani satu persatu anggaran. Ini kok anggaran kok luar biasa ini kayak begini. Sampai dapat 300 triliun tempo hari, itu kan karena gaya-gaya seperti, tapi kan ini udah presiden dia diem-diem kan, nggak pantas gitu loh kalau terbuka rame gitu kan. Nah sekarang kalau udah Menteri Keuangan aja petugasnya langsung, masa dia tidak teriak-teriak kalau kayak begini keadaannya? Ya dia mesti teriak-teriak bahwa orang-orang benar akan jadi tersentak ya baru pertama kali sampai nanti pada tertib, habis itu dia nggak akan teriak-teriak lagi sampai pada kembali tertib dulu. Ini sekarang berduit, tenang aja duit, namanya ada yang disimpan, ada yang enggak segala macam. Itu memang tidak pada tempatnya menurut saya. Nah, sedangkan bebannya pertumbuhan ekonomi di tangan dia aja sendiri. Kan dia berat itu kan. Nah, ini benar, ini menarik Fiskal moneter mantap, fiskalnya kan dia. Kalau nggak benar dia bisa diganti. Sewaktu-waktu dia diganti. Bisa diganti semua pejabat. Sementara yang moneternya kan tenang aja kan, nggak ada apa-apa, gue sih selama 5 tahun gue jangan dijamah. Padahal kalau menurut saya, kalau menurut ilmu ekonomi yang sebenarnya, pejabat fiskal bisa setiap saat diganti sama presiden, karena presiden bertanggung jawab terhadap keadaan ekonomi seluruhnya kan. Moneter pun bisa dipecat setiap saat. Benar. Menteri pecat, moneter bisa dipecat. Sebab apa? Menteri Keuangan bisa menggagalkan pekerjaannya yang megang moneter. Ini kan pemegang fiskal nih, Menteri Keuangan. Ini bisa menggagalkan yang, dan sebaliknya ini bisa menggagalkan yang ini. Ya kan? Jadi dua-duanya harus, makanya waktu zamannya Orde Baru terus terang aja ya. Itu BI dan Menteri Keuangan, fiskal dan moneter sama-sama bertanggung jawab kepada presiden, sama-sama bagian daripada pemerintah. Kemudian ada ide baru kan, ini dipisah yang ini independen itu. Sekarang tuh Trump lagi teriak-teriak tuh. Dan banyak negeri yang sudah mulai mengatakan ini nggak bisa, ini kayak begini. Ini BI-nya mau tenang-tenang aja kayak begitu, ya nggak bisa. Sekarang banyak negeri yang sedang mulai. Bahkan Trump lagi mau berusaha juga untuk mengubah peraturan-peraturannya ini. Fiskal dan moneter harus sama-sama tanggung jawab. Yang tanggung jawab saya kok, pemilihan presiden saya, yang dipecat bisa oleh rakyat bisa saya kok. Jadi saya tanggung jawab. Emang di ilmu ekonomi moneter dan fiskal emang dipisah? Ya. Kan nggak juga nyatu gitu kan. Ini kan karena mekanisme politik. Ini ada kepentingan, ini yang ini diamankan. 5 tahun saya tidak boleh dijamah. Saya harus bebas dari ini. Ini sana lu struggle sendirian. Masa negara bisa begitu? Moneternya boleh ngomong gitu? Nggak boleh juga. Itu terus terang aja. Tapi karena sudah begitu rupa di masyarakat, sehingga ini yang satu nggak boleh dijamah, nggak bisa. Ini bisa dipecat, bisa diganti, bisa dipelorot. Semuanya tanggung jawab fiskal dan moneter untuk pertumbuhan ekonomi sama-sama di bawah presiden, harus jalan bersama-sama. Oke, gimana Mas Hensat? Ya itulah bahayanya Pak Purbaya kalau terlalu aktif ya, sehingga masyarakat itu punya persepsi bahwa ekonomi kita sama dengan Purbaya gitu. Padahal kan yang ngurus ekonomi negara itu gak cuma Purbaya ya, ada Menteri Perdagangan, Menteri Perindustrian, Menteri UMKM, Menteri Koperasi, menteri-menteri lainnya. Tapi karena yang menonjol Purbaya, nanti yang kena gebuk paling kenceng ya dia gitu. Begitu masyarakat kesulitan keuangan keluarga ya misalnya. Nah itu yang ditunjuk nih Purbaya gimana sih gitu. Purbaya ini gimana? Sebelumnya kan biasanya kalau dalam sebuah pemerintahan bagus itu presiden, buruk itu juga presiden. Nah, begitu Purbaya tampil dan kemudian mencitrakan, akhirnya masyarakat memahaminya hanya bahwa ekonomi itu yang ngurus Purbaya. Jadi pada saat ada flop di kebijakan perdagangan, di kebijakan perindustrian, dia juga yang jadi sasaran. Kan misalnya seperti ini, banyak rakyat mungkin yang nggak paham kalau dolar naik gitu ya, itu kan bukan Menteri Keuangan, itu Bank Indonesia. Atau misalnya bedalah di tenaga kerjaan. Kalau ada yang dipecat atau nggak dapat tenaga kerja, itu nggak melulu tentang si Menteri Tenaga Kerja yang nggak bisa kerja, tapi juga ada ya perindustriannya gimana, perdagangannya gimana. Nah, karena Pak Purbaya ini muncul sendirian, nanti dia juga harus menerima grade punch sendirian tuh kalau memang salah. Tapi kalau berhasil ya dia seperti kata netizen bahwa Prabowo Purbaya 2029 gitu.
Tapi kalau kemudian gagal, ya dia akan jatuh terpuruk dan nggak kemana-mana gitu. Baru 2 bulan ini udah Baru ngomongin 2 bulan. 2029. Ya itu karena ada sebuah optimisme yang berlebihan menurut saya ke Nah itu Pak jangan Purbaya. sampai, ini ada Menteri Purbaya nih ya. Nah. Gue jangan sampai sendirian, ya udahlah gue ngikut. Jadi dia ikut dalam arus Ikut yang lama arus. lagi. Ah. Akhirnya nggak ada apa-apa lagi, begini lagi. Jadi ada harusnya yang gimana, berani Pak? kita Support. ributin, support supaya yang lain jadi pada bangkit. Karena pertumbuhan ekonomi itu kan tanggung jawab seluruhnya semua menteri-menteri. Ya kan? Memang Menteri Keuangan berbobot lebih karena dia pegang uang kan. bisa Tapi gini loh Pak Fuad, apa yang terjadi yang kita lihat kasat mata pada saat Erlangga bilang, ini kita foto aja ya. Nanti pertanyaan semua Purbaya, Menko-Menkonya pergi, itu sebuah sinyal politik yang bagus tuh buat dia. Yang tidak bagus, yang tidak bagus buat secara simbolik itu nggak oke ya. itu nggak oke. Ya nggak betah lah kalau baru udah di zona nyaman begitu lama ya kan. Masa bodoh lah pokoknya gua udah enak juga lah jadi menteri aja begini gitu kan. Tapi Purbaya juga ngikut arus yang sama juga seperti itu. Ya nggak ada perubahan, teriak-teriak juga. Ya. Jadi Ya kan? semua risiko itu harus ditanggung ya. Saya kira dia benar mengambil risiko itu. Udahlah gua ambil risiko. Kalau Mau gua itu dimusuhin. telentang, Aha. gua terlempar. Tapi kalau dia benar seperti tadi dia bilang dia lebih besar dari apa tadi Prabowo bisa Prabowo sama Purbaya kata dia kan. Ya mungkin juga terserah. Tapi udah jangan mikirin itu semuanya. Iya. Dia berani aja lah mulai gebrak. Kalau nggak ada ya begini-begini aja. Oke. Ya, tapi dia emang udah bilang sih, gua nggak peduli yang lain, yang penting sih kan presiden gitu. Jadi ya udah dia mau ambil semua burden itu ya fine aja. Tugasnya kita kan juga menunggu, menanti, mengingatkan bahwa hati-hati, ada kesabaran, dan orang-orang yang tidak terlibat di sekitar Purbaya itu begitu rakyat marah pasti ikut-ikutan tuh gitu. Tapi saya setuju sama Pak Fuad, ini harus didukung, rakyat harus dukung itu. Oke. Apapun yang terjadi ya harus didukung. Cuma masalahnya kan ada keterbatasan juga di Pak Purbaya. Pak Purbaya nggak bisa masuk ke perindustrian, bisanya kan ngontrol uangnya aja gitu. Nah itu caranya gimana? Bisa aja kan, udah lo nggak bisa cair APBN untuk kementerian lo, nomenklaturnya nggak bisa dicairkan karena menurut gua ada beberapa hal yang belum bisa lo lakukan gitu. Jadi ya lo buktiin dulu tuh bisa jalan, baru gua cairin. Bisa juga Di poin begitu sih. ini Mas Hensat, Pak Purbaya pokoknya yang paling penting Pak Presiden aja ya. Yang lain dia tidak pedulikan. Termasuk mantan bosnya sendiri sebelum menjadi pembantu Pak Prabowo, Pak Purbaya itu dikenal sebagai orangnya Luhut loh. Dan kemarin sempat silang pendapat juga soal Wush itu. Iya, dan akhirnya Pak Luhut kan bilang ketika Wush ini tiba di tangan dia itu barang udah busuk gitu kan, aneh ya, ada barang busuk terus diterusin. Kita kan kalau beli buah ada yang busuk pasti kita tinggalin atau kita buang tuh. Tapi Nah itu itu kan pengakuan yang jujur juga. Iya, kemauan yang jujur yang akhirnya busuk tuh barang. ya Tapi akhirnya pertanyaannya besar kan, kenapa kemudian barang busuk itu diterusin. So artinya Pak Purbaya sebetulnya membuktikan bahwa omongan dia ini sih pokoknya gue tegak lurus sama Prabowo aja ke presiden, itu terbukti dengan dia tidak terlalu mempedulikan apa katanya Pak Luhut. Walaupun ya itu tadi kan, Pak kenapa kok jauh-jauhan sama Pak Luhut, nggak ngomong ya kan Pak Luhutnya jauh, masa gue mesti teriak-teriak Pak Luhut kan enggak. Jadi ini memang sidang paripurna serius ya. tuh, serius. Nah itu tadi menurut saya backingannya Pak Purbaya ini harus kita bantu juga Pak. Jadi artinya Pak Prabowo itu harus kita dukung untuk tetap menjaga Purbaya gitu. Iya. Jadi supaya ininya dia langgeng, karena kan bisa juga backingannya Pak Purbaya akhirnya terpengaruh dengan orang-orang lain yang memang terus-menerus mengkritik Pak Purbaya yang berada di lingkungan kabinetnya. Nah, itu Nah, dia. akhirnya kan daripada kabinet saya kocar-kacir, mendingan pemain yang ini diganti kan bisa Nah juga. makanya berenang melawan arus itu kan susah sekali Pak Fuad. Ya pada awalnya emang susah bener. Tapi nanti sesuatu kalau nggak dimulai gimana gitu loh. Kalau nggak dimulai ya begini-begini aja. Nah ini untung ada Purbaya yang berani ngambil risiko. Ya kalau Nah, dia itu harus juga, dipuji Pak Prabowo-nya supaya Pak Prabowo jaga Purbaya juga. Kan yang bisa ganti Purbaya Pak Prabowo. Yes. Jadi harus kita yakini bahwa pilihannya Pak Prabowo itu benar. Demikian Pak Fuad. Oke. Iya. Oke, kalau begitu. kasih. Terima kasih kalau begitu buat session Purbaya versus everybody. Atau Saya justru- boleh nambahin dikit nggak? Apa tuh? Harusnya menteri-menteri Pak Prabowo seperti tadi yang nama-namanya sudah kita sebutkan itu justru menjadikan Purbaya inspirasi baru tuh. Oh kalau gua mau disayang oleh rakyat,
saya harus kerja serius seperti Purbaya dan harus berada di rel rakyat seperti Purbaya gitu. Jadi jangan kemudian mengambil sisi yang berlawanan dengan Purbaya, mengharapkan Purbayanya kepleset, jangan sampai gitu. Iya, itulah yang saya inginkan, statement dari Anda begitu. Oke, kalau begitu tapi sekali lagi ya bahwa kita masih menantikan dari segi Hasilnya. level narasi, membangkitkan optimismenya sudah baik, tapi kita juga yang paling dibutuhkan masyarakat adalah hasil nyatanya yang betul-betul bisa memperbaiki perekonomian masyarakat, dirasakan di semua lapisan masyarakat, itu terasa dari narasi-narasi dan kebijakan-kebijakannya Pak Purbaya. Jadi seperti tadi penutup di Kontroversi TV ya, bukan lagi nanti kita bahas Purbaya versus everybody, tapi Purbaya is our body. Oke, keren terima itu. kasih Thank you. Pak Fuad dan juga Mas Hansat Sama-sama. sudah numpang di Si Paling Kontroversi, sudah sharing di Si Paling Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah. Bye-bye.